Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dandi Aprila, Silsabila, Angkia De Silva Insani, Mutiara Pertiwi, dan Zafira Rizkila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan seminar akuntansi manajemen dengan judul artikel Choice and Change of Measures in Performance Measurement Model. PMM adalah model komprehensif dari perusahaan sebagai sebuah sistem yang mencerminkan hubungan antara berbagai kinerja rantai nilai pengukuran. Banyak organisasi kabarnya memakai PMM itu sebagai model pengukuran hubungan antara kunci rantai nilai kegiatan yang nantinya akan bernilai hasil berdasarkan pendapat dari Kaplan dan Norton pada tahun 1996. Pada pengenalan penelitian ini, di dalam artikel penulis membagikan dua jenis pengenalan. Yang pertama yaitu Knowledge Based and System Based Theoristics and PMM, di mana teori ini menjelaskan kebijakan manajemen berdasarkan sumber daya strategis, kemampuan, pembelajaran, dan sistem yang menawarkan panduan dan prediksi untuk pilihan ukuran kinerja. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua dari introduction yang berdasarkan artikel yang kita bahas pada hari ini, yaitu Prior Word on PMM. The DuPont ROI berpendapat bahwa PMM akan tahan lama dan bisa memisahkan kinerja keuangan menjadi bisa diatur per divisi berdasarkan pendapat dari Zimmerman pada tahun 1997 pada bukunya pada halaman 187, di mana di sini peneliti mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah atribut ukuran merupakan pertimbangan penting untuk pilihan ukuran kinerja? Kedua yaitu apakah pentingnya atribut berbeda menurut strategi perusahaan? Yang ketiga yaitu apakah pentingnya atribut untuk desain dan penggunaan berbeda menurut strategi perusahaan? Dan yang terakhir adalah apakah perusahaan menukar beberapa atribut individu dengan atribut lainnya? Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu Performance Measure Attributes, di mana memiliki 4 tujuan, yaitu agar karyawan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Kedua yaitu mengerahkan upaya untuk melakukan apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu mampu melakukan apa yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah mencapai apa yang diharapkan. Performance Measure Attribute ini terbagi 8 bagian. Yang pertama yaitu measures are diverse and complementary, yaitu perusahaan bisa melakukan controlling untuk bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dari keberagaman berdasarkan pengukuran yang dilakukan, sehingga dapat memperkirakan bagaimana masa depan keuangan perusahaan berdasarkan pendapat dari Idner dan Larker pada tahun 2002. Selanjutnya yaitu measure are accuracy and objectivitas, yaitu di mana IJRI pada tahun 1967 berpendapat bahwa sejak lama menegaskan kembali pentingnya akurasi dan objektivitas ukuran kinerja akuntansi dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu measures are informative, artinya ukuran kinerja yang membedakan manajer yang menghadapi faktor serupa dan tidak terkendali adalah informatif. Selanjutnya yang keempat yaitu benefit outweighs cost of collection, di mana pemantauan karyawan perilaku melalui PMN adalah sebuah aktivitas yang komplit yang terdiri dari bagian menghasilkan, pengorganisasian, dan pelaporan informasi kinerja mengkonsumsi sumber daya perusahaan yang langka menurut Merson pada tahun 1998 dan Simon pada tahun 2000. Yaitu measures reflect system causality, di mana perusahaan tidak memperdulikan sumber dari bisnis model. Hubungan antara causality dengan beberapa ukuran kinerja perusahaan sering tidak ditentukan atau diukur dengan baik menurut Idner pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu measures communicate strategy, di mana model seperti PMM bisa memfasilitasi komunikasi, pembelajaran, dan menciptakan pengetahuan baru dan dapat jadi kunci sebagai alat untuk proses belajar dalam membangun suatu organisasi menurut Half dan Jenskins pada tahun 2003. Selanjutnya yaitu measurements create incentive for improvement, di mana pengukuran ini memiliki rentan waktu di setiap keputusan dan dapat mengarah pada peningkatan insentif menurut Rappaport pada tahun 1999 dan Cloutier serta Buchlige pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu measurements improve decision making, yaitu pengelolaan kontrol dan strategi teori mengenali
8 atribut dari pengukuran. Langkah-langkahnya sendiri yaitu: pertama, beragam dan saling melengkapi; kedua, objektif dan akurat; ketiga, informatif; keempat, lebih menguntungkan daripada mahal; kelima, terkait dengan casual; keenam, yaitu perangkat komunikasi strategis; ketujuh, yaitu untuk insentif untuk perbaikan; dan yang terakhir, mendukung keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, research question atau pertanyaan penelitian. Pada artikel ini terdapat 4 research question. Yang pertama, are measure attribute important consideration for performance measure choice? Yang artinya, apakah atribut ukuran pertimbangan penting untuk pemilihan ukuran kinerja? Pada bagian 2 tentang performance measure attributes memberikan dukungan ekstensif untuk prediksi yang dipilih organisasi pada langkah-langkah untuk PMM mereka pada awal dan selanjutnya berdasarkan setidaknya 8 atribut yang diringkas dalam penelitian ini. Pilihan awal ukuran kinerja mungkin didasarkan pada atribut yang diharapkan karena hanya ada sedikit sejarah yang menjadi dasar penilaian. Namun, perubahan dapat terjadi setelah pengalaman membuktikan persepsi itu benar atau salah. Oleh karena itu, penelitian ini memprediksi bahwa suatu organisasi akan menghapus tindakan PMM yang dipilih sebelumnya setelah pengalaman dianggap tidak menunjukkan atribut ini, baik untuk pilihan awal ataupun perubahan selanjutnya. Dasar teoritis untuk atribut penting tetap sama. Peneliti berharap bahwa perusahaan memilih ukuran yang diharapkan, memiliki 8 atribut dan menjaga hanya mereka yang menampilkan atribut dalam praktik. Selanjutnya, research question 2. Does the importance of attributes for performance measure choice? Yang artinya, apa pentingnya atribut berbeda menurut strategi perusahaan? Lebih khususnya, pada penelitian berbasis kontingensi telah menunjukkan bahwa strategi perusahaan dapat mempengaruhi desain PMM, yang dikutip pada Ken Hall 2003. Studi ini biasanya menggunakan salah satu dari beberapa taksonomi untuk menggambarkan strategi perusahaan, termasuk wirausaha atau konservatif, yang dikutip oleh Miller dan Francis pada 1982. Pencari, penganalisa, atau pembela yang dikutip oleh Mills dan Snow pada 1978, membangun, menahan, atau memanen yang dikutip oleh Gupta dan Govindarajan pada 1984, dan perbedaan produk entitas atau kepemimpinan biaya yang dikutip oleh Porter 1980. Goulding 1999 menemukan bahwa perusahaan yang mengikuti prospektor atau membangun strategi lebih cenderung menggunakan cakupan yang luas dari informasi PMM. Govindarajan dan Gupta 1985 menemukan bahwa perusahaan dengan strategi lebih cenderung menggunakan kontrol subjektif daripada mereka yang mengejar strategi panen. Beberapa mahasiswa menemukan bahwa perusahaan yang mengikuti strategi yang lebih konservatif lebih menekankan pada pengendalian biaya daripada mereka yang mengikuti strategi yang lebih kewirausahaan, yang dikutip oleh Ken Hall dan Morris 1995 dan 1990 dan Simons 1987. Bowers dan Abernethy 2000 menemukan bahwa perusahaan akan melalui proses perubahan strategis biasanya dikategorikan sebagai kegiatan wirausaha, lebih mementingkan informasi PMM yang terintegrasi. Akhirnya, Abernethy dan Brownell 1999 menemukan bahwa rumah sakit yang mengikuti strategi prospektor lebih fokus perhatian daripada dialog, komunikasi, dan pembelajaran. Tidak ada pekerjaan strategis sebelumnya yang ditemukan mengarah preferensi berbasis strategi untuk atribut keinformatifan dan insentif untuk perbaikan. Meskipun masing-masing dari 8 atribut diinginkan oleh Ceteris Paribus, penelitian kecocokan strategis menyiratkan bahwa beberapa atribut mungkin lebih relevan daripada yang lain tergantung pada strategi perusahaan. Diharapkan bahwa perusahaan yang mengikuti strategi keperusahaan akan lebih cenderung memilih ukuran yang beragam dan komplementer, klausur terkait, perangkat komunikasi strategis, dan meningkatkan keputusan pembuatan. Juga diharapkan bahwa perusahaan yang mengikuti strategi yang lebih konservatif akan cenderung memilih ukuran kinerja yang objektif, akurat, dan lebih bermanfaat daripada mahal. Selanjutnya, research question 3. Does the importance of attributes for designs and use differ according to firm strategy?
yang artinya apa pentingnya atribut untuk desain dan penggunaan berbeda menurut strategi perusahaan. Meskipun kedelapan atribut yang diinginkan, sebuah perusahaan mungkin menganggap bahwa lebih relevan daripada yang lain dalam merancang atau menggunakan langkah-langkah dalam PMM. Pertanyaan ketiga ini mengeksplorasi klarifikasi subjektif. Dapat dilihat pada tabel 1, peta penelitian kecocokan strategi sebelumnya dengan kedelapan atribut ukuran kinerja. Dari 8 atribut di atas, sebagai yang terutama didorong oleh desain atau masalah penggunaan. Pertunjukan mengukur atribut yang mencerminkan pertimbangan desain utama yang beragam dan saling melengkapi pada A1, objektif dan akurat A2, informatif A3, lebih bermanfaat daripada mahal A4, dan terkait kausal A5. Meskipun semua ukuran kinerja setidaknya dirancang secara minimal, peneliti menduga bahwa beberapa dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka dapat digunakan untuk mengkomunikasikan strategi pada A6, memberikan insentif untuk perbaikan pada A7, dan meningkatkan pengambilan keputusan pada A8. Peneliti menguji apakah pentingnya perbedaan menurut desain atau masalah penggunaan. Yang terakhir, research question 4. Does a company trade off some individual attribute for others? Yang artinya, apakah perusahaan menukar beberapa atribut individu dengan atribut lainnya? Menurut peneliti, mungkin saja suatu ukuran dapat berguna dan disimpan dalam PMM meskipun tidak menunjukkan semuanya bagian dari atribut. Peneliti juga mengeksplorasi apakah suatu organisasi menukar satu atribut dengan atribut lainnya. Pukulan strategis literatur yang dikutip sebelumnya dapat menyebabkan seseorang mengharapkan pertukaran ketika atribut ukuran tidak berkonsisten tinggi. Misalnya, perusahaan yang mengikuti strategi konservatif dengan pengukuran yang mahal mungkin memilih atau mempertahankan ukuran yang tinggi dalam hal akurasi dan tujuan, tetapi rendah dalam hal strategis komunikasi. Sebaliknya, perusahaan yang lebih berwirausaha mungkin tidak memilih atau mempertahankan suatu ukuran yang tinggi pada pengambilan keputusan, tetapi lebih baik pada risiko pemanfaatan biayanya. Meskipun umumnya mungkin mengharapkan trade-off ini, mereka akan cukup sulit diprediksi untuk perusahaan tertentu tanpa memiliki pengukuran atribut yang lebih tepat. Dengan demikian, pertanyaan penelitian keempat ini juga bersifat eksploratif. Berikut merupakan kesimpulan dari research question pada penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk bagan. Riset lokasi. Penelitian menawarkan beberapa keuntungan, mengingat sulitnya menggambarkan pengukuran di banyak perusahaan, yang mana ini telah mengakses perusahaan ke dokumen, arsip data, dan karyawan pada berbagai tingkatan. Pada penelitian ini berfokus pada PMM yang dikembangkan oleh produsen pelautan Fortune 500 Amerika Serikat. 5 perusahaan mempekerjakan lebih 25.000 rakyat baik lokal maupun luar negeri di dalam operasinya. Perusahaan menjual perakitan pelautan melalui kontrak dan distributor, eksklusif independen, yang juga menjual suku cadang perbaikan dan layanan pemeliharaan. Strategi perusahaan. Perusahaan mempunyai 5 strategi, yaitu pertama, mendemonstrasikan sebuah komparatif keuntungan di setiap pasar di seluruh dunia, diukur pada produk, kinerja, nilai ekonomi bagi pelanggan dan semua aspek pelanggan. Yang kedua, meraih rata-rata kembali pada ekuitas yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan komparatif di setiap pasar di masa depan dan mampu berinvestasi di pasar baru bisnis. Yang ketiga, memberikan pengembalian total kepada pemegang saham di atas waktu. Yang keempat, mendemonstrasikan komitmen perbaikan ke masyarakat dan menjadi sebuah warga negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang kelima, menarik tantangan dan sepenuhnya memanfaatkan rakyat pada semua level untuk meraih tujuan. Secara historis, perusahaan telah mengelola distributornya secara ketat. Namun, perubahan baru-baru ini telah mempengaruhi pasar pada perusahaan untuk mengukur kinerja distributor. Karena pesaing dalam dan luar negeri sekarang memiliki produk yang serupa, persaingan untuk pangsa pasar telah bergeser ke layanan pelanggan. Menanggapi persaingan yang meningkat ini, perusahaan merevisi strategi distributornya untuk memusatkan perhatian dan sumber daya pada peningkatan layanan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Ini mendukung klasifikasi strategi perusahaan supaya lebih konservatif. Perusahaan konservatif cenderung menggunakan kontrol sistem untuk membutuhkan inovasi dengan menyoroti pangsa pasar dan profitabilitas. Model kinerja distributor. Menurut dokumen perusahaan, tujuannya adalah sebagai berikut. Pertama, menyoroti area dalam distributor yang membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan hubungan pelanggan. Yang kedua, menyediakan seperangkat kriteria yang objektif
konsisten dengan inisiatif strategis perusahaan untuk memandu dan mengukur kinerja distributor total. Yang ketiga, sebagai titik awal untuk proses perpanjangan kontrak distributor selama 3 tahun. Dan yang terakhir, untuk membandingkan dan memeringkat distributor dan dapat digunakan untuk kompensasi berbasis kinerja. Kartu skor berimbang atau biasa disebut dengan DPM dikembangkan secara internal oleh karyawan perusahaan tanpa bantuan konsultan eksternal. DPM dirancang untuk fokus pada hasil yang menurut perusahaan penting untuk dicapai oleh distributor untuk memenuhi sasaran perusahaan. Lalu pada analisis kualitatif riset question yang pertama ini ada 8 asumsi. Yang pertama yaitu adalah beragam dan saling melengkapi. Contohnya adalah DPM menjadi serangkaian tindakan luas yang well managed agar bisa menciptakan distributorship yang berhasil dan sukses. Tujuan awalnya adalah untuk memperkuat bahwa distributor perlu melihat semua aspek bisnis dari memperkerjakan dan melatih karyawan sampai memenangkan pangsa pasar. Distributor mengakui kelengkapan langkah-langkah DPM yang beragam dan hasilnya adalah langkah-langkah yang dipilih untuk menjadi anggota DPM adalah beragam dan saling melengkapi. Dari 18 komentar yang ada pada atribut ini, 15 komentar mendukung bentuk negatif yang ukuran tidak beragam dan saling melengkapi. Asumsi yang kedua adalah objektif dan akurat. Objektivitas, akurasi, keandalan, dan auditabilitas tampaknya menjadi perhatian utama perusahaan dan distributor untuk langkah-langkah DPM. Intervensi paling sering mengomentari atribut ini dengan total 91 komentar. Ukuran pangsa pasar tradisional sebagian mendominasi DPM asli karena sangat objektif dan akurat. Sebaliknya, langkah-langkah pasar baru dianggap kurang akurat dan kurang objektif. Hampir setiap distributor mengomentari tindakan tertentu yang tidak akurat atau tunduk pada manipulasi. Hampir setiap ukuran yang dijatuhkan dari DPM tidak memiliki objektivitas atau akurasi yang dirasakan, sehingga hasilnya sebagian besar komentar mendukung bentuk negatif dari atribut ini yang mengukur tidak objektif dan akurat. Yaitu asumsi yang ketiga yaitu informatif. Pada yang ketiga ini relatif sedikit responden yang menunjukkan bahwa informasi adalah kriteria desain yang penting. Bukti kualitatif ada untuk mendukung pentingnya informasi DPM, tetapi tidak selalu pada tingkat pengukuran individu. Artinya perusahaan tampaknya menggunakan skor DPM secara keseluruhan untuk peringkat kinerja distributor lebih dari skor pada ukuran individu. Oleh karena itu, atribut ini tidak dapat dianalisis pada tingkat pengukuran individu dan akan ditahan dari analisis kuantitatif berikutnya. Yaitu asumsi yang keempat adalah biaya versus manfaat. Perusahaan menganggap sejumlah langkah DPM menyesatkan atau tidak dapat diandalkan dan juga menganggap biaya penyelesaian sengketa tentang langkah-langkah subjektif ini lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. 17 komentar menyatakan bahwa biaya untuk menyusun atau waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan perselisihan melebihi manfaat yang diterima dari mengumpulkan ukuran. Langkah-langkah waktu evaluasi kinerja dan siklus pelayanan khususnya dipandang terlalu banyak memakan sumber daya. Hasilnya, kesepakatan ada di antara intervensi bahwa biaya dari beberapa tindakan melebihi keuntungan mereka memberikan dukungan untuk bentuk negatif pada atribut ini. Lalu, asumsi yang kelima adalah terkait sebab akibat. Sifat kausal DPM dimaksudkan oleh desainer pada umumnya dirasakan oleh distributor. Komentar perwakilan dari distributor mencerminkan intuisi dan kepercayaan umum dalam hubungan sebab akibat DPM. Dan hasilnya, 90% dari komentar yang dikodekan untuk atribut ini mendukung bentuk positif bahwa tindakan DPM mencerminkan kausalitas. Jadinya asumsi yang keenam adalah perangkat komunikasi strategis. Pada saat peluncuran DPM, perusahaan juga meluncurkan tujuan baru yang berorientasi pada pelanggan. Langkah-langkah DPM yang asli mencakup kegiatan rantai nilai yang dirasakan perusahaan sangat penting untuk menciptakan distribusi yang berhasil bersaing pada kepuasan pelanggan. Lalu hasilnya semua kecuali satu komentar mendukung bentuk positif dari perangkat komunikasi strategis. Distributor dan desainer semua setuju bahwa langkah-langkah DPM membantu mengkomunikasikan strategi perusahaan ke sistem distribusi. Lalu asumsi yang ketujuh adalah insentif untuk perbaikan. Efek insentif dari langkah-langkah DPM umumnya mendukung bentuk positif dari atribut ini yang memberikan insentif untuk perbaikan. Waktu siklus layanan, praktik terbaik, dan langkah-langkah orang semua dikutip sebagai menciptakan insentif bagi distributor untuk meningkatkan kinerja. Dan hasilnya adalah hampir setiap komentar mendukung bentuk positif dari memberikan insentif untuk perbaikan. Akhirnya asumsi yang ke-8 adalah mendukung keputusan yang lebih baik. Perusahaan memilih langkah-langkah bagi DPM untuk mencerminkan kegiatan dan jenis kinerja keuangan dan non-keuangan yang diyakini efektif untuk mencapai peningkatan profitabilitas perusahaan. Hasil dari asumsi yang ketiga ini semuanya sama kecuali 3 komentar mendukung langkah-langkah DPM sebagai bantuan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sehari-hari, sehingga memberikan dukungan untuk bentukan positif atribut. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif pada riset question nomor 1, yaitu pada subpoin ini menggambarkan hasil analisis kualitatif dari perubahan ukuran yang dirangkum dalam tabel 6, yang dimana tabel 6 ini menyajikan distribusi kode melalui bentuk positif atau negatif dari atribut. Selanjutnya yaitu data analisis. Pada bagian ini terbagi menjadi 2 bagian. Subbagian pertama menjelaskan bukti mengenai pilihan awal dari langkah-langkah kinerja. Lalu subbagian kedua menggunakan analisis
kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi bukti wawancara yang berhubungan dengan 8 atribut mengenai perubahan ukuran kinerja. Bagian berikut ini membahas bukti dari wawancara yang menunjukkan dukungan atau kurangnya dukungan untuk alasan yang diprediksi di balik pilihan awal perusahaan dari semua tindakan dan perubahan pada mereka. Berikutnya adalah analisis kuantitatif. Yang pertama dari riset question yang pertama yaitu apakah atribut pengukuran penting untuk pilihan pengukuran kinerja. Teori pilihan pengukuran kinerja deskriptif, komentar dari intervensi harus cenderung mencerminkan persepsi yang menguntungkan dari atribut yang dipertahankan, yang dimana itu merupakan bentuk positif pada atribut. Sedangkan komentar harus mencerminkan persepsi yang tidak menguntungkan dari atribut yang dijatuhkan atau itu merupakan bentuk negatif. Lalu hasil dari riset question itu adalah memperkuat hasil kualitatif yang mengukur atribut adalah pertimbangan penting untuk menjatuhkan atau menjaga langkah-langkah DPM. Tindakan ditahan lebih mungkin untuk memiliki bentuk positif atribut dan langkah-langkah dijatuhkan lebih mungkin untuk memiliki bentuk yang negatif pada atribut. Hasil ini yang konsisten dengan teori yang disajikan di bagian 2 yang dimana menunjukkan bahwa atribut pengukuran adalah pertimbangan penting untuk menentukan pilihan pengukuran kinerja. Lalu riset question untuk analisis kuantitatif yang kedua adalah apakah pentingnya atribut berbeda menurut strategi yang tegas. Pertanyaan penelitian kedua ini menanyakan apakah strategi organisasi berhubungan dengan relatif pentingnya ditempatkan pada atribut ukuran kinerja. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, perusahaan itu sendiri mengikuti strategi yang agak konservatif dan diharapkan untuk lebih memilih langkah-langkah kinerja konservatif. Hasil ini menunjukkan bahwa baik atribut konservatif dan kewirausahaan penting untuk pilihan perusahaan dengan cara yang sangat berbeda. Langkah-langkah yang konsisten dengan strategi konservatif dipertahankan jika mereka positif dirasakan, sementara langkah-langkah konsisten dengan strategi kewirausahaan tampaknya dipertahankan jika komentar tidak terlalu negatif. Lalu pada riset question yang ketiga yaitu apakah pentingnya atribut untuk desain dan penggunaan berbeda menurut strategi yang tegas, dan hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan juga menganggap atribut desain terkait dengan strategi kewirausahaan sebagai pertimbangan penting. Jadi desain atribut ukuran tampaknya mendominasi atribut pengguna terlepas dari orientasi strategis ukuran. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif pada riset question nomor 1, yaitu pada suku ini menggambarkan hasil analisis kualitatif dari perubahan ukuran yang dirangkum dalam tabel 6, yang dimana tabel 6 ini menyajikan distribusi kode melalui bentuk positif atau negatif dari atribut. Lalu pada analisis kualitatif riset question yang pertamanya ada melakukan asumsi yang pertama yaitu adalah beragam dan saling melengkapi. Berikutnya adalah DPM menjadi serangkaian tindakan luas yang well managed agar bisa menciptakan distributorship yang berhasil dan sukses. Tujuan awalnya adalah untuk memperkuat bahwa distributor perlu melihat semua aspek bisnis dari memperkerjakan dan melatih karyawan sampai memenangkan pangsa pasar. Distributor mengakui kelengkapan langkah-langkah DPM yang beragam, dan hasilnya adalah langkah-langkah yang dipilih untuk menjadi anggota DPM adalah beragam dan saling melengkapi. Dari 18 komentar yang ada pada atribut ini, 15 komentar mendukung bentuk negatif yang ukuran tidak beragam dan saling melengkapi. Asumsi yang kedua adalah objektif dan akurat. Objektivitas, akurasi, keandalan, dan auditabilitas tampaknya menjadi perhatian utama perusahaan dan distributor untuk langkah-langkah DPM. Intervensi paling sering mengomentari atribut ini dengan total 91 komentar. Ukuran pangsa pasar tradisional sebagian mendominasi DPM asli karena sangat objektif dan akurat. Sebaliknya, langkah-langkah pasar baru dianggap kurang akurat dan kurang objektif. Hampir setiap distributor mengomentari tindakan tertentu yang tidak akurat atau tunduk pada manipulasi. Hampir setiap ukuran yang dijatuhkan dari DPM tidak memiliki objektivitas atau akurasi yang dirasakan. Sehingga hasilnya, sebagian besar komentar mendukung bentuk negatif dari atribut ini yang mengukur tidak objektif dan akurat. Yaitu asumsi yang ketiga yaitu informatif. Pada yang ketiga ini relatif sedikit responden yang menunjukkan bahwa informasi adalah kriteria desain yang penting. Bukti kualitatif ada untuk mendukung pentingnya informasi DPM, tetapi tidak selalu pada tingkat pengukuran individu. Artinya perusahaan tampaknya menggunakan skor DPM secara keseluruhan untuk peringkat kinerja distributor lebih dari skor pada ukuran individu. Oleh karena itu, atribut ini tidak dapat dianalisis pada tingkat pengukuran individu dan akan ditahan dari analisis kuantitatif berikutnya. Yaitu asumsi yang keempat adalah biaya versus manfaat. Perusahaan menganggap sejumlah langkah DPM menyesatkan atau tidak dapat diandalkan dan juga menganggap biaya penyelesaian sengketa tentang langkah-langkah subjektif ini lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. 17 komentar menyatakan bahwa biaya untuk menyusun atau waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan perselisihan melebihi manfaat yang diterima dari mengumpulkan ukuran.
Langkah-langkah untuk evaluasi kinerja dan siklus pelayanan khususnya dipandang terlalu banyak memakan sumber daya. Hasilnya, kesepakatan ada di antara intervensi bahwa biaya dari beberapa tindakan melebihi keuntungan mereka memberikan dukungan untuk bentuk negatif pada atribut ini. Lalu, asumsi yang kelima adalah terkait sebab akibat. Sifat kausal DPM dimaksudkan oleh desainer pada umumnya dirasakan oleh distributor. Komentar perwakilan dari distributor mencerminkan intuisi dan kepercayaan umum dalam hubungan sebab akibat DPM. Dan hasilnya, 90% dari komentar yang dikodekan untuk atribut ini mendukung bentuk positif bahwa tindakan DPM mencerminkan kausalitas. Selanjutnya, asumsi yang keenam adalah perangkat komunikasi strategis. Pada saat peluncuran DPM, perusahaan juga meluncurkan tujuan baru yang berorientasi pada pelanggan. Langkah-langkah DPM yang asli mencakup kegiatan rantai nilai yang dirasakan perusahaan sangat penting untuk menciptakan distribusi yang berhasil bersaing pada kepuasan pelanggan. Lalu hasilnya semua kecuali satu komentar mendukung bentuk positif dari perangkat komunikasi strategis. Distributor dan desainer semua setuju bahwa langkah-langkah DPM membantu mengkomunikasikan strategi perusahaan ke sistem distribusi. Lalu asumsi yang ketujuh adalah insentif untuk perbaikan. Efek insentif dari langkah-langkah DPM umumnya mendukung bentuk positif dari atribut ini yang memberikan insentif untuk perbaikan. Waktu siklus layanan, praktik terbaik, dan langkah-langkah orang semua dikutip sebagai menciptakan insentif bagi distributor untuk meningkatkan kinerja. Dan hasilnya adalah hampir setiap komentar mendukung bentuk positif dari memberikan insentif untuk perbaikan. Akhirnya asumsi yang ke-8 adalah mendukung keputusan yang lebih baik. Perusahaan memilih langkah-langkah bagi DPM untuk mencerminkan kegiatan dan jenis kinerja keuangan dan non-keuangan yang diyakini efektif untuk mencapai peningkatan profitabilitas perusahaan. Hasil dari asumsi yang ketiga ini semuanya sama kecuali 3 komentar mendukung langkah-langkah DPM sebagai bantuan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sehari-hari, sehingga memberikan dukungan untuk bentukan positif atribut. Berikutnya adalah analisis kuantitatif. Yang pertama dari riset question yang pertama yaitu apakah atribut pengukuran penting untuk pilihan pengukuran kinerja. Teori pilihan pengukuran kinerja deskriptif, komentar dari intervensi harus cenderung mencerminkan persepsi yang menguntungkan dari atribut yang dipertahankan, yang dimana itu merupakan bentuk positif pada atribut. Sedangkan komentar harus mencerminkan persepsi yang tidak menguntungkan dari atribut yang dijatuhkan atau itu merupakan bentuk negatif. Lalu hasil dari riset question itu adalah memperkuat hasil kualitatif yang mengukur atribut adalah pertimbangan penting untuk menjatuhkan atau menjaga langkah-langkah DPM. Tindakan ditahan lebih mungkin untuk memiliki bentuk positif atribut dan langkah-langkah dijatuhkan lebih mungkin untuk memiliki bentuk yang negatif pada atribut. Hasil ini yang konsisten dengan teori yang disajikan di bagian 2 yang dimana menunjukkan bahwa atribut pengukuran adalah pertimbangan penting untuk menentukan pilihan pengukuran kinerja. Lalu riset question untuk analisis kuantitatif yang kedua adalah apakah pentingnya atribut berbeda menurut strategi yang tegas. Pertanyaan penelitian yang kedua ini menanyakan apakah strategi organisasi berhubungan dengan relatif pentingnya ditempatkan pada atribut kinerja. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, perusahaan itu sendiri mengikuti strategi yang agak konservatif dan diharapkan untuk lebih memilih langkah-langkah kinerja konservatif. Hasil ini menunjukkan bahwa baik atribut konservatif dan kewirausahaan penting untuk pilihan perusahaan dengan cara yang sangat berbeda. Langkah-langkah yang konsisten dengan strategi konservatif dipertahankan jika mereka positif dirasakan, sementara langkah-langkah yang konsisten dengan strategi kewirausahaan tampaknya dipertahankan jika komentar tidak terlalu negatif. Lalu pada riset question yang ketiga yaitu apakah pentingnya atribut untuk desain dan penggunaan berbeda menurut strategi yang tegas, dan hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan juga menganggap atribut desain terkait dengan strategi kewirausahaan sebagai pertimbangan penting. Jadi desain atribut ukuran tampaknya mendominasi atribut pengguna terlepas dari orientasi strategis ukuran. Kesimpulan dan diskusi. Studi ini berfokus pada upaya satu perusahaan besar untuk memodelkan penggerak kinerja distribusinya. Hasil penyelidikan kualitatif ini menambah survei sebelumnya, eksperimental, dan studi normatif yang secara kolektif menyempurnakan teori pengukuran kinerja. Analisis berbasis teori. Kontrol manajemen dan teori strategi mengidentifikasi setidaknya 8 atribut yang diinginkan dari ukuran kinerja, yaitu diverse and complementary, objektif dan akurat, informatif, benefit exceed cost, causally related, strategic communication device, incentive for improvement, dan mendukung keputusan yang lebih baik. Analisis wawancara dengan desainer dan pengguna PMM perusahaan menemukan bahwa secara keseluruhan atribut ini relevan dengan keputusan untuk menghapus atau mempertahankan ukuran kinerja. Analisis lebih lanjut menghasilkan 2 hasil yang terkait dengan kepentingan relatif atribut untuk mempertahankan atau menjatuhkan ukuran kinerja.
positif atribut dari langkah-langkah strategi konservatif, dan relatif kurangnya atribut negatif dari langkah-langkah berorientasi kewirausahaan dikaitkan dengan langkah-langkah yang dipertahankan pada PMM. Karena perusahaan itu sendiri mengikuti strategi yang agak konservatif, peneliti memperkirakan langkah-langkah strategi konservatif akan dibatalkan hanya jika memiliki banyak dampak negatif atribut. Peneliti mengidentifikasi 3 kemungkinan alasan terjadinya kontradiksi ini. Yang pertama, penelitian sebelumnya menyelidiki strategi di tingkat PMM, bukan di tingkat ukuran individu. Yang kedua, klasifikasi strategi perusahaan tidak cocok untuk konservatif. Yang ketiga, sulitnya mengkategorikan strategi perusahaan. Analisis eksplorasi. 2 atribut yang muncul paling terkait dengan mempertahankan atau menjatuhkan ukuran DPM individu. Yang pertama, objektivitas dan akurasi pengukuran, dan yang kedua, keseimbangan biaya versus manfaat pengukuran. Selanjutnya diskusi. Disebutkan sebelumnya, perusahaan pada awalnya menekankan pentingnya pasar tradisional dan primer. Pangsa pasar primer penting untuk strategi perusahaan, tetapi perusahaan juga memiliki kemampuan untuk mengukur pangsa pasar primary secara akurat dan objektif. Banyak distributor mengeluh bahwa pasar tradisional tidak memberi peluang pertumbuhan. Perusahaan memutuskan untuk memindahkan bobot yang ditetapkan untuk pangsa pasar utama ke ukuran pertumbuhan penjualan. Perusahaan tidak dapat mentolerir subjektivitas dalam pengukuran atau biaya tinggi untuk meningkatkan informasi. Juga tidak dapat mentolerir perselisihan mahal yang mau tidak mau mengikuti penggunaan ukuran subjektif untuk evaluasi kinerja. Temuan ini memiliki implikasi untuk penggunaan ukuran kinerja yang tidak dapat diukur atau diaudit secara objektif atau seakurat ukuran keuangan. Penelitian di masa depan. Penelitian di masa depan mungkin mereplikasi penelitian ini di perusahaan serupa atau tidak serupa atau ke sampel besar yang beragam untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut untuk teori model pengukuran kinerja. Ada beberapa pertanyaan penelitian masa depan. Yang pertama, apa trade-off pengukuran di antara atribut ukuran yang mungkin diperlukan untuk menerapkan PMM yang layak? Yang kedua, apakah semua perusahaan atau hanya mereka yang memiliki strategi konservatif menekankan biaya pengukuran, akurasi, dan objektivitas ukuran kinerja di atas semua atribut lainnya? Yang ketiga, apakah komplementaritas merupakan masalah di luar desain awal? Apakah pengembalian atau pertukaran untuk skala dan ruang lingkup pengukuran ada? Dan yang keempat, berapa biaya pengeluaran kinerja untuk memperdagangkan atribut ukuran kinerja? Epilog. 3 tahun setelah pengenalan DPM, distributor kinerja keuangan yang diukur meningkat secara signifikan. DPM digunakan untuk mengelola dan mengevaluasi distributor. DPM telah mengalami beberapa kali perubahan lagi sejak selesainya penelitian ini. DPM terus menjadi titik pusat dari proses pembaruan kontrak, dan meningkatnya objektivitas dan relevansi telah menambah penerimaannya. DPM telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengendalian manajemen di perusahaan dan tidak diragukan lagi akan terus berkembang.